35 ya kalau nggak salah. Nah, sabar, sabar itu memang hal yang tidak mudah, tetapi di sini sabar itu harus diupayakan, ya. Harus diupayakan, harus ada dorongan untuk karena sabar itu kan yang mendorong kita masuk ke surga ya. Jadi harus diupayakan, dan memang itu memang sulit dilakukan oleh setiap orang. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang untuk bisa menjadi sabar ya. Yang pertama itu adalah menjadikan surga itu sebagai tujuan utama. Yang kedua, menghilangkan atau mengganti jika dengan walaupun ya, itu. Jadi jangan seperti begini, dikasih ujian sabar oleh Allah, yaitu berupa misalkan dari suami, dari anak ya. Seandainya kita dihadapkan pada situasi yang misalkan suami kita menjengkelkan menurut pandangan kita, jadi jangan kita berputus asa dengan mengedepankan jika ya, jika suami saya begini jadi saya sedih gitu kan ya, jika anak saya suka dibangunin misalkan begitu ya, jadi sedih. Jadi jika ini digantikan dengan walaupun ya, dengan walaupun misalkan anak saya susah diatur ya Allah gitu ya, hamba titip, hamba mohon gitu. Dalam doa itu kan seperti itu ya, kita meminta kepada Allah untuk menguatkan diri kita walaupun anak kita menjengkelkan, misalkan walaupun suami kita, keluarga kita, teman kita yang di hadapan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, yang ketiga yaitu poin bersyukur ya, poin bersyukur. Di sini setiap orang itu diharapkan bisa bersyukur dengan memunculkan segi kebaikan dari setiap yang Allah berikan kepada kita. Contohnya itu tadi gitu ya, walaupun misalkan suami kita dirasa tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bersyukur dengan memunculkan kebaikan yang ada suami kita, anak kita ya. Walaupun misalkan kalau Bu Dewi kemarin bilang gitu ya, banyak sekali hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi bisa memunculkan dari segi kebaikannya. Ya. Sekalipun anak kita misalkan tidak nurut, gitu ya, tetapi harus bisa memunculkan kebaikan dari anak kita. Juga tadi ya suami kita. Gitu. Jadi itulah kita harus pandai bersyukur. Jadi memunculkan kebaikan daripada keburukannya. Nah, pertolongan Allah yang sesungguhnya adalah di sini hati kita ya, hati untuk bisa ikhlas dan sabar. Kurang ini ya, tapi ini hanya poin-poin garis besarnya aja ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya, doa yang terbaik itu adalah minta untuk ditemani kepada Allah, minta untuk dikuatkan dalam apapun. Karena yang minggu lalu Bu Dewi bilang ya, ketika kita orang sabar itu pasti ujiannya akan semakin besar, ya, akan semakin tinggi. Allah figuran-figuran ya di tengah kehidupan kita ya. Atau Bu Dewi bilang kita minta maka kita akan dikasih partner, akan dikasih PR kalau Bu Dewi bilang. Inilah semakin akan dikasih ujian selanjutnya ya. Nah,
sekolah pun ya sekolah jangan punya pikiran ya sudah ya, hanya menjadi orang biasa aja deh. Kalau menjadi orang ujiannya juga biasa aja. Kamu menginginkan kita untuk menjadi orang yang menjadi lebih baik. Bagaimana kita melewati proses-proses untuk bisa menjadi orang sabar itu sendiri, gitu ya. Jadi di sini kita harus ikhlas ya. Untuk menjalani sabar itu ikhlas, tetapi kita juga harus ada ikhtiar. Ya. Jangan hanya menjadikan sabar ini seperti orang yang tidak berdaya ya. Kalau Ibu Dewi kan ya udahlah gitu ya, dizalimi juga diam aja. Nah itu bukan ciri khas sabar gitu ya. Yang menjadikan sabar itu adalah harus ada ikhtiar, harus ada upaya. Ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan hanya pasrah menerima keadaan aja gitu. Tetapi kita harus mengupayakan ya, berikhtiar bagaimana supaya menjadi orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah. Karena Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin contohnya kalau misalkan anak sekolah SD diberikan ujian yang kelas SMP gitu ya, nggak akan mungkin gitu ya, nggak akan mungkin karena Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi di sini kita memang harus menjadikan sabar ini dalam kehidupan kita melewati proses-proses dan juga harus berikhtiar ya. Itu tadi. Jadi yang saya simpulkan di sini, poin untuk bisa sabar adalah menjadikan surga sebagai tujuan utama. Terus yang kedua, menghilangkan jika ya atau menggantikan jika dengan walaupun. Terus yang ketiga, bersyukur. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, memunculkan kebaikan-kebaikan daripada keburukan, memandang sesuatu masalah. Mungkin itu Teh Yani, punten agak belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, laptop saya hang, jadi saya pindah ke layar sebelah. Suaranya nggak double kan ya? Enggak, ya Alhamdulillah. Terima kasih Bu Puji untuk reviewnya hari ini. Ternyata sabar itu belajarnya seumur hidup. Ujiannya setiap hari. Baik, teman-teman, kita akan bahas pertanyaan dulu yang insya Allah akan dibahas oleh Bu Dewi. Bu Dewi udah hadir belum ya? Saya nggak bisa lihat di laptop. Hadir, insya Allah. Ya, Alhamdulillah, Bu Dewi. Bu Dewi udah siap, Bu Dewi? Mau ngapain? Ya, kita ngobrol-ngobrol, kita bahas-bahas lah. Iya. Kira siap makan. Ini contekannya ada di HP. Iya, insya Allah. Ya, bentar ya. Saya buka dulu nih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Senang sekali lihat ibu-ibu semua di sini. Yang belum ibu-ibu juga saya senang kok lihatnya ya, serasa ikutan muda. Ya, alhamdulillah. Mangga Teh Yani, kita hari ini diawali bahas pertanyaan aja dulu ya, yang minggu kemarin mungkin belum terbahas. Masih ada catatannya Teh Yani? Ini ada Bu Dew, bentar. Iya. Ini laptopnya hang. Sambil nunggu saya mau dong dengerin teman-teman. Kemarin kan tadi Bu Puji Masya Allah ya, catatannya lengkap banget. Nah, minggu depan Bu Puji deh yang ngisi. Allah, ya. Ya, alhamdulillah teman-teman, kemarin kita sudah belajar ya tentang 3 poin cara bersabar. Saya mau dengar dong dari teman-teman dari 3 poin itu. Nah, dalam seminggu terakhir ini nih, ada nggak yang udah terasa dipraktekkan? Mungkin di poin yang mana, testimoninya gimana, misalnya sudah coba dipraktekkan tapi kok masih mengharu biru atau apa gitu, boleh kita dengar ceritanya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lain.
Silahkan ibu-ibu sambil nunggu Teh Yani buka laptopnya. Ini insya Allah jadi amal solih nih. Insya Allah jadi inspirasi kesabaran. Boleh? Siapa yang mau cerita? Karena biasanya kalau habis dikasih teorinya langsung dipraktek tuh sama Allah di rumah sehari-hari. Ya, boleh siapa yang mau cerita? Ini ibu-ibunya ada orang nggak sih? Nggak ada orang kayaknya TNI. Bubar aja yuk. Ayo ibu-ibu yang mau cerita, semoga Allah mudahkan urusannya ya, karena sudah menginspirasi yang lain. Teh Dewi. Waalaikumsalam. Teh Vera, Masyaallah. Iya. Sehat Teh Vera, Bu Vera. Iya, maaf ya nggak buka videonya ya lagi. Iya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Hadir ya. Gimana mau cerita? Iya, mau cerita boleh. tentang sabar karena yang kemarin kajian Teh Dewi mengenai husnuzon pada Allah itu kan dalam posisi saya kajiannya lagi bukan di sini tapi ya. Jadi takutnya teman-teman bingung kapan tuh bahas itu, kayaknya belum bahas di kajian subuh. Teh Dewi di event lain jadi pemateri mengenai husnuzon kepada Allah. Jadi itu kan saya dalam posisinya lagi di ruang isolasi ya karena COVID. Iya. Gimana sekarang? Alhamdulillah sekarang udah pulang ke rumah. Nah pada saat pada saat saya masuk rumah sakit itu sebenarnya bukan karena COVID, tapi karena ada penyakit lain lah ya gitu. Nah kemudian syarat untuk dirawat itu kan harus rapid test ternyata negatif, udah dirawat. Ternyata ketika akan dilakukan tindakan, hal pertama itu kan harus ada di swab ya. Ketika kemudian endoskopi harus di swab, ternyata hasilnya positif. Itu serasa digebuk pakai beton Teh Dewi. Ya Allah, iya kebayang bisa merasakan ya. Karena ternyata saya OTG dan tiba-tiba ruangan yang saya pada saat itu full bed rest benar-benar sampai pipis di atas tempat tidur aja itu pun tiba-tiba kakak saya disuruh keluar, semua dia harus keluar, saya cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ya saya sempat nangis lah pasti ya karena shock. Dan tanpa ampun dipindah ke ruang isolasi. Ke ruang isolasi yang tadinya full bed rest gitu ya, terus masuk ke ruang isolasi isinya 4 orang yang di sana batuk, di sini batuk, yang di situ mengeluh, malah yang tambah ini ya. Iya, terus saya tuh hanya pada saat di ruang saya mau dipindah ke ruang isolasi itu kakak saya cuma kasih Al-Quran. Baca Quran, kamu sembuh, baca Quran, kamu sembuh gitu. Sambil agak dilempar, karena kan cepet banget itu tuh Teh Dewi. Iya, langsungnya begitu hasilnya positif ya. Langsung. Terus ketika masuk saya cuma, yang tadinya saya manja, saya jadi langsung berpikir, ya Allah, kok begini, saya nggak bisa kayak begini ya Allah gitu. Saya cuma bisa berdoa, mudahkan ya Allah, kuatkan, mudahkan, temani terus gitu kan. Mudahkan. Terus saya hanya bisa, nggak ada yang lagi dikerjakan saat itu selain bersabar dan bermunajat kan ya Teh Dewi ya. Iya. Jadi saat itu dan benar ketika saya mulai baca Quran, saya berzikir, saya minta terus ditemani sama Allah, sama yang sakitnya tuh saya coba saya feeling, yang saya bilang ke Teh Dewi pernah japri kan, gitu kan. Yang Teh Dewi ya maaf ya, gitu. Saya waktu itu aduh ya Allah namanya lagi wabah, nggak bisa. Saya online. Coba. Saya feeling sendiri ya tapping yang masih ngacak gitu. Alhamdulillahnya Bu Dewi juga kasih panduannya gitu kan, catatan. Terus Masya Allah itu Allah memang mau kasih saya unjuk kekuasaannya. Itu ruang isolasi yang tadinya full, yang batuk di mana-mana gitu. Saya itu seperti masuk ke dalam shell, masuk ke dalam bubble gitu loh. Saya merasa masuk ke dalam bubble, saya cuma bisa bermunajat. Satu-satu tuh dikeluarin Teh Dewi sama Allah. Yang satu dipindah, yang satu kabur, terus yang satu kabur ya. Kemana? Yang satu diambil sama keluarganya. Jadi ruangan isolasi itu menjadi kosong. Menjadi kosong. Terus Masya Allah, saya pikir saya enak pakai toilet, saya langsung pindah ke depan jendela, saya bisa bernafas gitu. Saya terus yang saya lakukan hanya saya membaca Al-Quran, saya berdoa, minta ditemani dan menerima, ikhlas. Udah itu aja.
Terus keluarga serumah ada 5 orang saat itu yang kontak sama saya langsung, kan anak saya semua di swab, semuanya negatif. Itu kekuasaan Allah yang berikutnya. Terus kemudian tetangga-tetangga semua support gitu. Jadi saya saat itu semakin bermuhasabah diri, semakin bersabar dan semakin menikmati, ternyata Teh Dewi menikmati sujud dengan Allah, menikmati intim banget sama Allah. Iya. Ya, dan ya. totalnya saya, iya Masya Allah, ternyata Teh Dewi dengan mencoba, ternyata selama ini kan saya hanya dapat materi ya dari Teh Dewi di beberapa kajian, sabar, dan saat ini saya benar-benar merasa intim sama Allah, benar-benar komunikasi langsung sama Allah dan merasakan semua kekuasaan Allah. Alhamdulillah sekarang udah pulang di rumah, lagi masa pemulihan gitu. Mungkin itu pembuktian cinta dari Allah, benar-benar dicari monsternya, diterima dulu, minta ditemani, dan selalu bermunajat dan bermuhasabah Teh Dewi. Saya hanya bisa bertobat itu aja sih. Itu aja sih sedikit sharingnya untuk, dan saya berterima kasih banget, Masya Allah, jazakumullah khair untuk semua yang mendoakan kesembuhan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok jadi terharu ya dengarnya, ya Allah, Masya Allah ya, tabarakallah. Itu praktek materi MSH banget ya kayaknya tuh, Masya Allah. Ya. Dan memang seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ya teman-teman ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Nah itu Bu Vera tuh ya praktekin itu, Masya Allah. Dan memang terlihat betul ya saat kebayang ngedengar bahwa kita kena, misalnya kita gitu ya, nauzubillah, terkena COVID gitu. Mungkin ibarat kena petir atau apa tadi, Teh Vera tuh istilahnya apa ya tadi? Kena apa, beton ya? Apa gitu. Nah, dan mungkin di antara kita ya dengan kasus yang berbeda, mungkin pernah atau sering ya merasakan hal itu. Rasanya kena petir atau kena bom atom gitu sekalian, rasanya sakit, dan tiba-tiba dunia yang begitu luas dan terang ini tiba-tiba gelap gulita. Nah, ingat kisah Nabi Yunus ya, sepertinya kita persis ada dalam kondisi beliau gitu. Suatu saat dalam kehidupan pasti seseorang mengalami hal itu, merasa semuanya gelap, kegelapan yang berlapis, sepertinya nggak ada jalan keluar. Tapi setelah itu ya ketika berhasil sabar ya, mudah-mudahan teman-teman ini yang baru gabung ya silakan disimak aja dulu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang udah lama gabung masih ingat ya tentang bagaimana sabar itu adalah sebetulnya ada di tamparan pertama gitu ya. Nah, ini Masya Allah ya, Teh Vera itu salah satu tadi testimoninya itu alhamdulillah dia nggak begitu lama di tamparan pertama bisa gitu menerima ya, sabar. Karena kalau bukan di tamparan pertama, namanya apa teman-teman? Ada yang ingat? Kalau udah setahun gitu ya, sedih dulu nih, nangis setahun, menderita setahun, terus udah setahun terus bilang, oh iya saya sabar. Nah itu udah setahun namanya bukan sabar, namanya apa teman-teman? Sadar. Iya, itu namanya sadar. Karena sabar itu kalau kata Rasulullah di tamparan pertama. Dan itu kan memang sesuatu yang wow banget gitu ya, Masya Allah banget kalau kita bisa sampai di poin itu gitu ya, sabar di tamparan pertama. Tapi insya Allah sebetulnya mudah ya ketika kita ingat kunci ya, kan bisa sabar itu artinya dimudahkan, bersabar itu artinya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman insya Allah ingat ya, kunci mendapatkan taufik itu apa? Adalah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang tawadu, merendah di hadapan Allah dan merendahkan diri ya di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan manusia. Menerima keputusan Allah itu juga termasuk hamba Allah yang tawadu, sehingga dimudahkan Allah berikan taufik untuk bisa bersabar. Dan mudah-mudahan kesabarannya itu istiqomah ya. Dan memang ketika diberikan musibah ya, di dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah memerintahkan kepada malaikat gitu ya, berilah hambaku itu ujian. Kenapa? Karena aku rindu mendengarkan suaranya. Aku rindu mendengar tangisannya. Mesra banget ya Mbak Teh Vera ya rasanya ketika sendirian. Dan betul-betul itu kerinduan Allah itu luar biasa kalau saya lihat itu. Dikasih COVID, kemudian
ruangan dikosongkan sehingga betul-betul bisa fokus kepada Allah. Itu keindahan yang bahkan kesembuhan itu sebetulnya cuma bonus, tapi keindahan sesungguhnya itu bukan sembuh, tapi adalah ketika kita bisa bermesraan sama Rob kita gitu ya. Nikmat banget ya Dewi, itu kebayang ya. Dan dan kerinduan Allah tuh lebih dari itu kepada kita gitu ya. Dan Allah senang banget insya Allah. Mudah-mudahan dan ini adalah ketika sebetulnya kan tidak masalah apakah kita sehat atau sakit, apakah kita sedih atau senang. Tapi bagaimana ketika Allah berikan ujian berupa kesenangan atau kesusahan, itu adalah menghantarkan kita menjadi lebih dekat lagi kepada Allah. Itu yang disebut sebagai barokah ya. Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehat, tapi dia nambah dekat sama Allah. Dia tambah baik, tambah soleh. Sakit, begitu juga sakitnya, menghantarkan dia tambah baik, tambah soleh, tambah dekat kepada Allah. Jadi nggak masalah kondisi kita apapun, yang masalah adalah apakah kita jauh lebih baik setelah itu. Itu teman-teman. Masya Allah, Tayani, itu dulu mungkin ya kisahnya. Ada pertanyaan, sudah siap Tayani? Sudah siap, mana? Oh iya, kirain hilang. Ya. Saya pakai di sini. Laptopnya masih ngeheng. Iya. Oke, bentar dibuka dulu. Ini pertanyaannya dari sahabat kita, insya Allah. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Bu Yani, Afwan mau bertanya, bagaimana menghadapi orang yang tidak suka mendengarkan nasihat atau tidak senang dikoreksi, apalagi kondisinya orang itu yang curhat pada kita. Padahal kadang kita butuh kacamata orang lain untuk menilai benar salahnya, dan mungkin dengan menasehati itu termasuk ikhtiar bumi dari wilayah yang dikuasai oleh sang pendengar yang dicurhatin. Jadi pemberi nasihat itu baiknya ketika diminta atau tanpa diminta pun menjadi kewajiban kita kah? Gitu aja Bu Dew. Sebentar saya kealihkan. Pertanyaan terakhirnya apa Tayani? Kalimat terakhirnya? Saya balik lagi. Berarti. Sebentar. Iya. Berarti kita ada yang curhat, gitu ya. Ada yang curhat, tapi yang curhat itu nggak mau mendengar nasihatnya, gitu. Ya. Atau mungkin di sini penanyanya bisa langsung bertanya sama Bu Dewi. Hadir nggak penanyaannya? Hadir, insya Allah. Teriska. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana nih? Afwan, ini kameranya masih harus dimatiin. Oh iya, udah ya. Pertanyaannya, jadi nasihat itu kita berikan kepada seorang itu kalau orang itu minta atau memang wajib walaupun tanpa diminta gitu. Iya. Begitu intinya ya. Sedangkan kalau dinasehati marah orangnya. Iya, kadang kalau dinasehati misalnya tidak menerima atau mungkin ya tersinggung. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sering ya mendapati kenyataan begitu ya. Kita menasehati, niatnya baik karena sayang, terus tidak diterima, terus kitanya baper. Ada nggak yang gitu? Ya. Nah, ya kalau dikembalikan kepada perintah saling beramar ma'ruf nahi munkar, memang menasehati itu tanpa diminta. Ya, kita nasihati. Kenapa? Pertama itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya di surat An-Nahl ayat 125. Kemudian juga banyak hadis-hadis tentang itu ya, bahwa atau yang hadis yang terkenal itu adalah terkait dengan yang bunyinya Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian ya, siapapun di antara kalian ya, melihat kemungkaran ya, fal yughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tanganmu ya. Tangan ini adalah kekuasaan ya. Kalau ibu berkuasa terhadap anaknya, suami terhadap anak istrinya dan seterusnya, itu udah punya kekuasaan. Cegah dengan tangan. Maksudnya bukan cegah dengan tangan tuh anaknya dicubitin ya, dipukulin, bukan itu, tapi adalah kita kan punya kuasa gitu ya. Punya wewenang. Apa kayak wewenang kita untuk itu?
punya salahiyah. Nah, fa ilam yastati, jika tidak bisa, fabi lisani, maka dengan lisan. Dengan lisan, wa ilam tastati, apabila tidak bisa, fabi qalbihi, ya, dengan hati. Jadi setidaknya hati kita itu menolak. Wa ulaika da'ful iman, tapi itu sesungguhnya adalah selemah-lemahnya iman. Jadi masa kita udah ngaji belasan tahun, ini wajah-wajah yang udah ngaji puluhan tahun sih kalau saya lihat itu ya. Dari TK kan itu udah ngaji ya ibu-ibu ya. Nah, masa dari dulu sampai sekarang yang penting di hati doang ya. Nah, berarti kita meningkat dengan lisan. Dan memang namanya menasehati orang itu ini butuh seni ya. Butuh ibarat apa ya, penjual itu dia butuh ilmu apa ya, public speaking atau ilmu apa ya, banyak ilmu yang harus kita miliki, tapi itu bukan berarti kita baru apa cari ilmunya dulu baru berdakwah, tidak gitu ya. Yang sesederhana mungkin ya bisa dengan lisan. Nah, kalau memang ingin mendalam menasihatinya sungguh-sungguh, nah biasanya yang harus kita lakukan itu adalah proses bonding dulu ya, pendekatan dulu, dekat, jalin ke hubungan apa namanya itu, trust gitu ya, kepercayaan. Jadi memang dia percaya apa yang kita sampaikan. Nah, ini menjalin hubungan baik ini yang kadang-kala memang jatuh bangun juga untuk menjalinnya, termasuk sama anak-anak. Banyak yang curhat ke saya itu terkait gimana nih cara bisa dekat sama anak gitu ya, karena mental terus dan seterusnya ya, yang bentar-bentar berantem dan seterusnya. Ini memang perlu kita pelajari seumur hidup ya, namanya proses bonding, karena kita kan seumur hidup akan bertemu dengan siapa saja, dan itu memang kita pelajari. Nah, kalau biasanya ke pengalaman saya itu, kalau ada kasus ya, orang yang memang perlu dinasehati atau orang itu curhat ke saya, biasanya saya membiarkan dia berbicara dulu, atau perhatiin dulu, ini tipikalnya orang seperti apa. Nah, disitulah kita sedang apa? Sebetulnya lagi proses memahami, nanti saya mulai dari mana? Saya mulai dari mana untuk menasehatinya? Nah, setidaknya secara psikologis ya, teman-teman, ada 3 poin utama ya yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama bukan 3 poin, sebetulnya 1 poin. 1 poinnya itu apa? Teman-teman cari, jadi kenapa sih mental? Karena biasanya energinya nggak sama. Ya, biasanya energinya nggak sama antara dia dengan kita. Nah, biar energinya sama, 1 poin yang bisa dilakukan itu adalah kita coba cari sesuatu yang sama antara dia dengan kita. Ya, misalnya kalau sama anak, biasanya yang dibikin ibu-ibu kesel tuh apa sih sama anak-anak? Dia main terus ya, atau main game, atau dia tuh senangnya, sekarang mungkin anak-anak tuh senangnya artis Korea ya, atau yang cowok itu bola ya, anak laki-laki itu mungkin bola dan seterusnya. Nah, biasanya kan ini yang ibu-ibu bawelin ke anak-anak itu gitu ya. Nah, dalam hal ini teman-teman justru itu adalah kesalahan yang fatal ya, kesalahan yang fatal. Atau misalnya ketahuan anaknya ini udah mulai WA-an sama lawan jenis, apa yang kita lakukan? Mungkin HP disita dan seterusnya. Itu juga kesalahan fatal. Terus kita lakukan apa? Gimana caranya anak itu merasa bahwa kita itu juga menyukai yang dia sukai. Ini ujian nih buat ibu-ibu ya, bukan menyukai, memahami apa yang dia sukai. Ya, karena kalau namanya menyukai itu sulit ya. Misalnya anak suka bola, lah kita nggak suka bola, ya nggak harus suka bola, tapi memahami apa itu bola. Ya. Misalnya lakukan suatu saat ketika suatu hari ya, jangan suatu hari, segeralah. Misalnya ada pertandingan bola, ibu-ibu ngintip kayak beritanya ya, nggak harus ikutan bergadang malam-malam, ngintip beritanya. Siapa yang tadi malam menang? Duduklah sama anak gitu ya. Stop, jangan menasehati. Dalam proses bonding itu stop, jangan ada nasihat dulu. Bicarakan sesuatu yang receh kalau kata anak sekarang, apa ya, yang sederhana, yang ringan-ringan gitu. Kakak, gimana tadi malam bolanya gitu ya? Siapa yang menang? Mungkin dia, apaan sih bunda? Si bunda ini salah makan kali ya gitu ya. Tiba-tiba nanya tentang bola gitu ya. Nggak apa-apa. Anak mungkin awalnya dia ngasih tembok dulu. Maklum lah udah bertahun-tahun kita marahin terus kan gitu ya. Nah nggak apa-apa. Bunda tahu loh ini yang menang ini. Nah mungkin anaknya mulai ngelirik. Mungkin dia bingung ya, kok bunda tahu gitu ya. Ya lama-lama kita lihat siapa grup kesukaan, bukan grup apa namanya itu, klub kesukaan dia dan itu jadi bahan obrolan. Kakak yang paling suka siapa ininya gitu.
pemainnya. Kenapa suka dan itu jadi obrolan aja. Ya udah stop gitu. Termasuk misalnya anak senang ngegame. Tanya, kakak paling seneng game apa? Apa sih yang bikin kakak seneng banget ngegame itu? Main dong sekali sama bunda. Nah gitu, nggak apa-apa, itu proses bonding gitu ya. Ya tapi nanti bundanya jangan ikut kecanduan ya. Maksudnya itu proses bonding aja gitu. Biar dia deket. Oh ternyata bunda itu teman aku. Nah saya juga dulu gitu. Saya juga melakukan kefatalan gitu ya kepada terutama anak pertama. Biasanya anak pertama tuh anak percobaan ya. Nah dia ketika mulai senang lawan jenis ya saya keras banget gitu. Tapi itu fatal, makin jauh gitu. Akhirnya apa? Akhirnya yang saya lakukan adalah mencoba, karena dia juga udah mulai udah balik gitu ya, kan nggak bisa lagi dengan nasihat, tapi perlunya dengan diskusi. Nah akhirnya apa? Yang saya lakukan adalah deketin dia, kemudian saya sering cerita. Teteh lagi suka sama siapa sih? Emang kenapa sih suka? Nah saya canda-candain aja akhirnya. Umi juga dulu pernah lo suka sama ini gitu ya. Nah ceritain gitu, kenapa suka. Dan dia kan mulai menyimak, dan lama-lama kan jadi dekat. Akhirnya dia ngeluarin. Kenapa dari situ nanti kita belajar. Nah ini sebetulnya kita kasih tahu gitu ya. Ini sebetulnya lama-lama nih kalau dia udah mulai jadi, kita udah jadi tempat curhat dia. Nah itu udah bagus ibu-ibu ya. Nanti mulai. Karena dia udah tahu nasihat kita kan udah sering ya, pacaran tuh mungkin haram dan seterusnya, dia udah tahu. Nah nanti ketika dia udah mulai ngungkapin, udah mulai cerita semuanya, abis dia tuh pinter banget Mi misalnya gitu ya. Nah menurut teteh sekarang harus ngapain dengan rasa suka itu? Ya tahu sih harus gini, nggak boleh WA-an. Susah banget ya nggak WA-an. Iya gimana ya Mi caranya? Akhirnya anak tuh suka cerita, Mi gimana ya? Oh ada tuh anak nomor 2 juga gitu. Dia pernah, Umi dia tuh sampai kosong. Kenapa sih Mbak? Kalau anak nomor 2 mintain panggilnya Mbak. Kenapa sih Mbak itu susah banget ngelupain dia Mi? Katanya. Dia tuh sampai ini gimana sih bicaranya gitu. Nah kan itu udah bagus gitu sebetulnya kalau udah komunikasi itu berjalan seperti itu. Nah terhadap orang yang lain, nah, kita cari tiga misalnya, ya 3 yang dia sukai, yang sama dengan kita. Misalnya kita tahu orang tersebut senang seblak, ya ngobrolin tentang seblak ya, atau ngirim seblak sama dia. Aku tahu lo kamu suka seblak. Nah itu udah dapat poin pertama. Ya, yang kedua, ternyata dia sama-sama asli Sukabumi sama saya. Gimana Sukabuminya? Oh, nah itu kan jadi bahan. Jadi minimal dapat 3 yang sama dengan dia, dengan anak ya, dengan siapapun tadi. Nah itu insya Allah energinya udah mulai sama. Nah disitulah teman-teman akhirnya melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Pokoknya stop dulu, jangan ada nasihat, bagusnya dengan diskusi. Jadi kita sambil mempelajari dulu. Jangan, apalagi kita nasihatinya di titik yang memang dia itu paling marah kalau di titik itu. Ya. Dia paling nggak suka dengan membahas hal itu. Nah kita bisa masuk dengan hal lainnya. Pelan-pelan. Tapi, nah dan jangan lupa juga sejak awal libatkan Allah. Minta ditemani. Minta Allah tunjuki ya Allah, tidak ada yang kebetulan kau hadirkan figuran ini di hadapan hamba. Nah itu ya, jangan lupa ke situnya. Tolong ya Allah bantu hamba, tunjuki hamba bagaimana cara mendekatinya. Temani hamba, titipkan hatinya ya Allah, karena dialah yang, engkaulah yang menggenggam hatinya, engkau yang bisa membolak-balikan hatinya, engkau yang bisa merubah hatinya. Nah seperti itu. Dan memang kemudian bagi kita gimana? Nah kembali bahwa semua yang hadir di hadapan kita itu adalah cuma figuran, entah masalah, entah orang gitu, itu semua figuran. Kita adalah pemeran utama. Kembali berarti apa? Sebetulnya PR-nya itu bukan nyelesain, supaya berubah. PR-nya adalah bagaimana kita merasa tetap nyaman dengan figuran, keadaan figuran yang Allah hadirkan ya, anak yang mungkin belum mendengarkan. Kita kan kesal. Nah sebetulnya gimana PR-nya? Kita merubah kesal itu menjadi ikhlas, menjadi sabar, kan di situ PR-nya. Ya, kemudian PR berikutnya adalah sabarnya itu sabar menerima keadaan, kemudian sabar dalam berikhtiar. Nah, berarti sabar dalam menasehatinya juga. Ya, karena ketika menasehati pasti 2 kemungkinannya, diterima atau ditolak. Ya, ditolak bisa jadi menolaknya itu dengan cara diam orangnya atau nyolot gitu ya. Bahasanya itu nyolot apa? Bahasa anak-anak itu nyolot atau menyerang gitu ya. Atau malah jatuh memfitnah kita, menjatuhkan kita dan seterusnya. Nah itu memang resiko-resiko. Akhirnya kalau saya pribadi, apa yang dilakukan ketika mau menasehati, turunkan standar. Maksudnya turunkan harapan, ekspektasinya diturunkan gitu. Jangan kalau aku nasehati, pengen dia menerima. Ya dikecewa ketika tidak menerima. Tapi ketika menasehati, ya minimal dia mendengarkan, aku udah bahagia. Nah turunkan standarnya gitu.
Minimal dia mendengarkan aku udah bahagia. Nah, jadi kalau harus berubah, nanti nggak bahagia-bahagia. Terlalu tinggi standar kita dalam menasehati. Gitu. Atau minimal dia mau menemui, belum mau mendengarkan, itu juga udah bahagia. Gitu ya. Nah, itu teman-teman, turunkan standarnya. Jadi kita nggak kecewa. Kalau standarnya terlalu tinggi dalam menasehati, kita yang kecewa. Kita yang sakit. Kita yang gemas. Akhirnya apa? Kalau di ilmu self healing itu, ya, biasanya mulai sakit apa? Kalau nasehati tapi nggak dituruti, kitanya kesel sambil nasehati. Nah, biasa sakitnya apa? Ke tangan, ke kaki, gitu ya. Jadi repot ke kitanya sendiri. Karena sebetulnya PR-nya bukan dia, tapi kita. PR pertamanya, PR berikutnya baru dia. Setelah kita clear ya dengan diri kita, itu bisa ikhlas, bisa sabar, sabar nerima, sabar dalam menasehati, ya, dan seterusnya. Itu mungkin Rizka gimana? Yang jawaban saya nyambung nggak dengan pertanyaannya? Mudah-mudahan nyambung dengan pertanyaannya. Iya, Rizkanya nggak ada nih, hilang. Iya. Saya nih, iya masih ada pertanyaannya. Teman-teman nggak apa-apa ya bahas pertanyaan, karena insya Allah ini juga ketika membahas kita jadi belajar, karena saya yakin di sini tidak ada yang kebetulan teman-teman hadir di sini. Allah yang hadirkan, Allah yang mudahkan, ya. Sepertinya Allah juga sedang menyiapkan teman-teman ya untuk menjadi pendengar yang baik bagi yang lain. Ya, kita saling sharing aja, berbagi, insya Allah. Gimana Teni? Pertanyaan berikutnya? Ada sebentar. Saya buka dulu bentar. Buka apa? Pertanyaan kedua. Bu Dewi mau bertanya, gimana caranya menghadapi mertua yang selalu mengintervensi rumah tangga? Saya harus bersikap bagaimana? Terus bagaimana cara menghilangkan rasa sebel ke mertua? Bagaimana caranya? Itu Bu Dew. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan berat, saya kayak lagi ujian nasional. Ya, yang suka mengintervensi. Ya, pertama memang disadari lagi oleh kita semua bahwa tidak ada yang kebetulan. Allah menghadirkan semua figuran yang ada di hadapan kita. Insya Allah menurut Allah kita mampu untuk menghadapinya. PR-nya adalah bukan dia tapi kita. Gimana kita bisa nerima ya dan bisa menyikapi. Terutama tadi apa? Rasa sebel ya. Teni rasanya rasa sebel bukan? Ya. Nah, berarti kan PR-nya adalah mengelola rasa sebelnya. Karena kalau sebelnya hilang, mertua mau intervensi kayak apa juga kita bahagia gitu ya. PR-nya adalah gimana, bukan cara menghadapi dulu, gimana mengelola sebelnya. Itu PR-nya. Menghadapi mah gampang, tinggal disenyumin aja gitu ya. Tinggal disenyumin, dipeluk atau apa, ajak jalan-jalan gitu. Gampang menghadapi banyak cara, tapi ngelola sebelnya ini gimana? Rasa. Nah, teman-teman, rasa itu selalu Allah hadirkan, setiap detiknya Allah hadirkan rasa di hati kita. Karena hati itu salah satu khosiatnya adalah, khosiat atau karakteristik dari hati adalah memang merasakan sesuatu. Setiap detiknya. Rasa bisa berubah-ubah. Ya. Setiap detiknya. Tergantung keadaan yang ada di sekeliling kita. Nah, rasa ini sebetulnya adalah sebuah potensi hidup yang Allah berikan untuk kita. Tanpa ada rasa, manusia itu kayaknya punah deh. Ya, maksudnya punah gimana? Coba ada orang mati perasaannya, mati rasa gitu ya misalnya. Nikah nggak pengen, udah nikah juga biasa aja, nggak merasa bahagia, nggak merasa apa, punya anak juga nggak ada rasanya, nggak ada rasa sayang dan seterusnya. Kira-kira lama-lama gimana? Mungkin banyak anak terlantar gitu ya, karena ada perasaan untuk kasihan gitu ya, anaknya belum mandi, anaknya kelaparan, nangis-nangis, ngompol-ngompol, cuma diliatin gitu, nggak ada perasaan ya. Itu luar biasa ya, pasti kehidupan itu punah. Mungkin nggak ada lagi orang yang mau menikah ya, buat apa nggak pengen bahagia gitu ya, datar aja perasaannya lempeng. Nah, itu manusia punah. Nah, berarti baik rasa positif maupun negatif sebetulnya adalah potensi supaya kita bisa manusia itu menjalani kehidupan. Nah, kalau rasanya positif, sebetulnya tidak masalah apakah perasaan itu positif atau negatif. Yang jadi masalah itu adalah setelah itu ya gimana kita mengelola perasaan positif atau perasaan negatif itu dengan baik. Karena kadang-kala perasaan positif pun kalau tidak diarahkan, dikelola ya dengan baik, terutama dalam hal ini adalah dengan syariat, maka perasaan bahagianya itu juga tidak baik ya. Misalnya dia bahagia banget, akhirnya apa? Dia bersyukur dengan
tandanya apa untuk memperlihatkan bahwa aku tuh bahagia banget, aku mau ngasih hadiah deh sama orang gitu ya. Tapi hadiahnya misalnya ada pesta yang isinya maksiat macam-macam, kan orang sekarang memperlihatkan kebahagiaan itu dengan itu kan, ya. Dengan itu mungkin dengan seks bebas dan seterusnya. Nah, itu kan akhirnya rasa yang positif tadi, bahagia itu kan rasa positif gitu. Tapi ketika tidak dikelola dengan baik, maka akhirnya jatuhnya kepada maksiat. Perasaan negatif pun begitu, ketika tidak dikelola dengan baik, ya, maka jatuhnya maksiat juga. Nah, jadi PR-nya memang mengelola rasa. Contoh yang paling layak dicontoh itu cuma Rasulullah aja. Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengelola rasa. Ya, jadi Rasulullah adalah dikatakan Nabi yang paling berat ujiannya. Semua masalah kehidupan beliau tuh mengalami. Ya. Miskin mengalami, ya. Difitnah, dibodoh-bodohin, mau dibunuh, mau diboikot, ya. Kemudian masalah rumah tangga, apalagi macam-macam, semuanya beliau itu merasakan, ya. Tapi bagaimana beliau mengelola rasa? Insya Allah ya, beliau ada marah, tapi bagaimana marahnya itu dikelola oleh beliau. Ya. Ada waktunya mendiamkan istri-istrinya, tapi dikelola. Kemarahannya itu tidak akhirnya melotot-melototin istri dan seterusnya. Tidak seperti itu, dikelola. Ya, gimana cara mengelola? Banyak caranya. Ya. Pertama terutama adalah mohon ampun kepada Allah. Karena kalau rasa yang hadir adalah rasa negatif, ya, kemungkinan adalah karena kita, teman-teman masih ingat teori di dan me, ya, karena kita masih di kepada dunia, ya, maka Allah hujamkan rasa pedih, rasa sebal, rasa kesal, rasa kecewa, karena masih di kepada dunia. Apa? Pengennya aku diperhatikan, disayang, dimaklumi, dihormati, dicintai, diperhatikan, didengarkan, di apa lagi? Di lainnya oleh manusia. Aku maunya dijauhi sama dia. Jangan turut campur. Aku maunya di dan nah itu. Sehingga ketika di-nya ke dunia, itu yang bikin Allah cemburu. Allah hujamkan tuh rasa pedih, ya, rasa marah, rasa kecewa. Berarti apa? Berarti gimana caranya? Alihkan di-nya itu kepada Allah. Ya. Kenapa kita kesal? Kenapa kita sebel, kecewa, benci, marah, dan seterusnya? Karena pandangan kita itu kita lagi hidup di dunia. Ya. Coba alihkan di-nya itu ke akhirat, ke Allah. Ya. Pandangannya alihkan ke Allah. Ini memang proses ya. Pandangannya alihkan ke Allah, ke akhirat. Ketika kita misalnya diintervensi oleh seseorang kehidupannya, kita merasa kesal, merasa rugi, merasa sebel, hidupnya sepertinya nggak punya banyak pilihan, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita fokusnya kita ini hidup lagi di dunia. Tapi kalau fokusnya di akhirat, ketika Allah hadirkan figuran, dalam hal ini mertua ya, mertua yang seperti itu, fokusnya ke akhirat. Kita dikasih rasa kesal nih sama Allah. Kita merasa tidak nyaman. Kalau fokusnya ke akhirat apa? Kita bahagia. Kenapa? Karena rasa kesal, rasa tidak nyaman, ujian yang Allah hadirkan itu, Allah ganti dengan apa? Dengan pahala yang berlimpah setiap detiknya, setiap harinya. Bahkan ketika kita bersabar dengan ujian itu, dikatakan Allah hapuskan dosa-dosanya. Hapuskan dosa-dosanya. Kalau pandangannya akhirat, harusnya bahagia. Contohnya gini deh teman-teman. Teman-teman, kalau pahala itu, ya, adalah gambarannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu pahala. Jadi kalau dibandingkan dunia dengan seisinya, pahala itu nggak ada apa-apanya. Ya. Kadangkala saya mau sederhanakan ya pembahasannya. Kadangkala apa sih yang bikin manusia pengen banget harta dunia? Misalnya pasti ada orang seneng banget, misalnya setiap hari ada yang mentransfer dia uang 1 miliar. Siapa yang nggak seneng? Uang halal 1 miliar per hari. Siapa yang seneng? Siapa yang nggak seneng? Angkat tangan. Ya. Senang banget. Setiap hari transfer datang. Wah, bahagia banget hidup kita. Nah, coba bayangkan kalau pandangan kita akhirat. Setiap detik, Allah transfer pahala atas kesabaran kita menghadapi figuran yang Allah kasih. Kenapa nggak bahagia? Pada pahala itu lebih dari uang 1 miliar. 1 triliun per hari. 1 triliun per hari datang sama kita, nggak ada tandingannya dengan pahala itu.
Ya, bahkan saya pernah mendapat sebuah hadis, cuma saya cari-cari belum ketemu ya. Cuma kurang lebih teksnya seperti ini. Seandainya orang yang bersabar itu tahu pahalanya bersabar seperti apa, gitu ya, ketika sampai nanti di akhirat itu pahala dan kedudukan orang bersabar seperti apa, maka seolah-olah orang itu berkata gitu ya, seandainya aku dikembalikan ke dunia setelah melihat pahala yang disediakan untuk orang bersabar, seandainya aku dikembalikan ke dunia, aku rela walaupun tubuhku harus diiris-iris selembar demi selembar, karena ternyata pahala kesabaran itu luar biasa. Sampai ada hadis yang menggambarkan kurang lebih seperti itu. Ya, Masya Allah. Dan ini ada sebuah diskusi riwayat Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bu, kami suaranya hilang, Bu. Ya, pencet sama bukunya ya. Tolong dimaafkan bukunya. Nah. Tadi sampai mana yang kepencet? Hadis. Ya. Iza wajjahtu ila abdin min abdihi musibatan. Apabila telah kubebankan bencana kepada salah seorang hambaku pada ya musibah bencana tadi ya. Fi badanihi, kepada badannya, au malihi atau hartanya, au waladihi ya atau anaknya. Sumastakbal. Kemudian ia menerimanya. Dzalika bisobrin. Hal tadi dengan sabar ya, dengan sabar. Sobrin jamilin, sabar yang sempurna. Kemudian kata Allah apa? Istahyaitu minhu yaumal qiyamah an ansibalahu mizanan au ansyurlahu diwanan. Aku merasa enggan, kata Allah itu, untuk menegakkan timbangan baginya pada hari kiamat atau membukakan buku catatan amalan baginya. Insya Allah. Itu pahala kesabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah enggan untuk menegakkan timbangan untuk kita, karena Allah tahu ini adalah hamba Allah yang kesabaran itu sobran jamil, ya, sobrun jamil, ya, yaitu kesabaran yang sempurna. Ya Allah, ya mau bisa bersabar aja masih proses, gimana kalau sabarnya sempurna? Insya Allah teman-teman dimudahkan sama Allah. Jangan lupa kuncinya aja, kuncinya tawadu. Terus berusaha menjadi hamba Allah yang tawadu. Kalau masih sulit juga gimana? Perbanyak istighfar. Ya, karena penghalang pertolongan Allah dalam hal ini taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bersabar adalah salah satu atau faktor utamanya adalah karena kita masih banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah. Terus beristighfar, sudah Bu, sudah istighfar ya istighfar lagi, dosanya juga setiap hari, gitu ya. Istighfar lagi, istighfar dulu, istighfar terus. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi teman-teman silahkan ya bagi yang bertanya berusaha untuk sabar, ya kelola dulu rasa sabarnya, ya. Kemudian, nah dalam hal ini gimana? Kalau pertama yang saya lakukan adalah teman-teman bilang dulu sama Allah, ya Allah, hamba menerima figuran yang Engkau hadirkan. Terima dulu, ya bilang sama Allah, hamba menerima. Gak ada yang kebetulan ya Allah, pasti Engkau hadirkan figuran berupa mertua ini adalah kebaikan untuk hamba sebetulnya. Ya, setidaknya halanya kan udah luar biasa. Pahalanya kalau kita sabar, rugi udah dikasih figuran yang bikin kita kesal mungkin ya, terus kita nggak sabar, kita nggak dapat apa-apa dari Allah. Ya, ikhlas terima, kemudian bilang sama Allah, ya Allah, tolong temani hamba. Ini doa terbaik ya, yang minggu kemarin saya sampaikan, doa terbaik minta kepada Allah itu apa? Minta ditemenin Allah, minta Allah kuatkan kita menghadapi semuanya. Menurut Engkau hamba mampu untuk menghadapi ini ya Allah. Tolong temani hamba ya Allah, dan tolong tunjuki hamba bagaimana cara mengelola rasa ini. Nah, setiap sujud akhir teman-teman dalam sholat, minta sama Allah, ya muqallibal qulub. Yang penting Allah dulu, jangan mikir ikhtiarnya apa dulu, tapi Allah dulu. Nanti Allah yang akan ilhamkan gimana cara berikhtiarnya. Nanti Allah yang ilhamkan, insya Allah. Yang penting minta dulu sama Allah, gimana kita sabarnya, mudahkan. Mintanya gini, jangan langsung ya Allah, berilah hamba kesabaran. Ya, nanti figurannya tambah banyak. Ya Allah, mudahkan hamba untuk bersabar. Mudahkan hamba untuk ikhlas. Mudahkan, ya Allah, mudahkan. Temani, ya Allah, temani.
Itu dulu, yang penting minta dulu sama Allah. Kemudian ya Allah, jika figuran ini datang karena memang hamba sering lalai kepadamu, mohon ampun ya Allah. Karena mungkin hamba jauh, mungkin engkau rindu, kangen ya, atau mungkin memang dengan cara ini engkau ingin, engkau tahu ya, kalau mertuanya nggak mengintervensi, engkau tahu nanti hamba nggak nangis-nangis lagi sama engkau, sehingga engkau terus mertua itu ada di dalam kehidupan kami. Mungkin karena engkau kangen banget, maafin ya Allah kalau selama ini memang hamba kurang merespon rasa rindumu kepada hamba. Ngobrol aja sama Allah dengan kata-kata yang ya gimana sih, sama kekasih ya, yang yang santun, yang baik, yang indah. Ngobrol sama Allah, mohon ampun. Karena kita nggak bisa menolak ya figuran apa yang Allah kasih sama kita. Menurut Allah, ujian terbaik saat ini adalah dikasih mertua tadi yang mungkin mengintervensi, gitu ya. Karena sebetulnya bisa jadi kalau kita ganti sedikit kalimatnya, bukan intervensi, itu mungkin akan merasa jauh lebih baik hatinya, ya. Mungkin bukan intervensi, apa ya insya Allah kita kalimat yang lebih enak. Mertua sedang menunjukkan rasa sayangnya, ya. Yang dianggap intervensi itu apa biasanya dari yang sudah yang cerita ke saya itu adalah karena konsep mertua dengan konsep kita berbeda. Seolah akhirnya ketika mertua ingin memaksakan konsep menurut beliau itu bagus, baik, misalnya intervensi biasanya apa sih? Masalah anak ya, didik anak, ngurus anak. Menurut orang tua konsep yang bagus tuh gini, menurut kita begini. Nah ini kan akhirnya bentrok. Jadi menurut saya itu bukan intervensi, tapi adalah penampakan sayangnya mertua sama kita. Cuma tadi karena beda konsep. Jadi terima dulu, oh beliau itu sayang. Ini jadi gimana caranya nanti setelah kita coba kelola sabarnya, proses yang perlu dilakukan itu adalah jangan bikin tembok sama mertua. Ya, jangan bikin tembok. Semakin bikin tembok, kita semakin merasa diintervensi, semakin jauh dengan beliau. Dekati beliau, sayangi beliau, ya. Itu adalah bentuk sayang beliau kalau menurut saya. Karena saya memang juga tidak tahu ya kasus intervensinya seperti apa. Apakah langsung termasuk mengintervensi juga pengeluaran dan pemasukan dari suami gitu ya, atau seperti apa, saya juga tidak tahu gitu. Nah, tapi bagaimana kita coba dekat. Ini ada satu kisah yang saya nggak tahu kisahnya beneran apa enggak gitu ya, tapi itu sempat menyebar di WhatsApp. Mungkin yang alumni healing pernah mendengar kisah ini, saya ulangi aja ya. Kisah tentang seseorang ya, sepasang mertua dan menantu yang memang tidak baik hubungannya. Kemudian suatu ketika si menantu ini datang ke orang pintar ya. Berarti kalau ada orang datang ke orang pintar berarti dia merasa bodoh ya. Datang ke orang pintar. Kemudian dia bilang, "Mbah," gitu ya. "Saya itu sebel banget, benci banget sama mertua saya. Pokoknya saya pengen ya, mungkin dia mengintervensi dan pokoknya saya sebel banget gitu. Dan tinggal serumah. Saya pengen menghabisi hidupnya." Terus kata si mbah itu, "Gampang, Bu," gitu ya. "Ini Ibu bawa aja botol ini ya. Ibu campurkan ke makanan dan minumannya setiap hari. Ya. Pagi, siang, sore lah gitu ya. Setiap hari. Nah, nanti dalam 30 hari beres gitu." Wah, dia senang tuh. Tapi ada syaratnya ya, kan selama ini sering marah-marah, sering berantem gitu ya. Jangan tiba-tiba bikin makanan dikasih. Dekati dulu, baikin dulu, jadi dia nggak curiga gitu ya. Dia nggak curiga, mertuanya nggak curiga kalau dia apa nih tiba-tiba ngasih makanan. Begitu caranya. Pakai dikasih caranya lagi gimana supaya mertuanya mau ngasih makan. Nah, terus dilakukan sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, udah berselang berapa hari itu, ternyata mereka jadi sering ngobrol, ya. Jadi lebih dekat. Nah, tapi dia terus melakukan itu gitu ya. Nah, dia sempat ragu akhirnya, kok ternyata mertuaku baik banget ya, gitu. Akhirnya menjelang detik-detik minggu akhir, dia lari lagi, datang lagi ke orang pintar tadi. Dia nangis, ya. Dia sampai ya pokoknya nangis banget lah gitu. "Mbah, tolong saya gitu ya. Saya menyesal. Saya minta apa namanya tuh? Kalau racun itu apa? Penawarnya gitu ya. Ternyata mertua saya itu baik sekali dan seterusnya. Dan akhirnya si mbah itu, apa yang dia katakan? Si mbah itu cuma senyum. Tenang. Itu cuma air putih. Ya. Saya nggak perlu kasih hikmahnya ya, bisa kebaca ya gitu. Karena kita bikin tembok itu sulit. Buka temboknya, buka hati kita. Terima, kemudian cari cara untuk bonding dengan beliau. Ya.
minta ditemenin Allah dan titipkan hati kita, hati beliau sama Allah. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan yang bertanya tidak puas, jadi nanti mencari lagi. Gitu. Ini masih ada pertanyaan? Masih ada 2 pertanyaan lagi. Iya, boleh. Udah jam berapa sekarang? Jam 6:22. Iya, boleh. Mangga. Kita lanjut ya. Ini insya Allah pertanyaannya dari teman kita yang sedang bergabung di Facebook nih. Bagaimana jika menasihati orang tua yang mereka selalu merasa lebih punya banyak pengalaman hidup daripada kita dan sudah tahu bagaimana kita dari kecil, kadang sering mental kalau memberikan nasihat? Ya, kayaknya semua mengalami ya hal seperti itu gitu. Wajar. Jadi manusia itu memiliki yang pertama memiliki naluri ya. Naluri ini salah satunya adalah naluri mempertahankan diri, geriza bako, mempertahankan diri. Nah, teman-teman, naluri ini adalah itu juga potensi hidup yang Allah kasih. Tanpa naluri ini manusia juga bisa hancur. Coba misalnya mempertahankan diri itu misalnya kayak mau dirampok, ya udah silakan masuk perampok gitu ya. Nggak ada rasa ingin mempertahankan diri ya. Atau misalnya nauzubillah mau diruda paksa, silakan ruda paksalah aku gitu ya, karena nggak ada naluri mempertahankan diri itu kan kacau gitu ya akhirnya. Ini potensi bagus. Atau ketika negaranya nih kayak sekarang ya banyak yang fakta-fakta yang kita lihat bahwa nah ini intervensi ini betul ya, intervensi asing ya. 2 kubu besar kapitalis dan komunis berusaha mencengkram negeri ini. Nah kalau kita diam aja nggak ada rasa ya, gorizah bako naluri bako ini ya, gorizah bako ya, naluri itu gorizah bako ini ada, tentu tidak ada manusia akhirnya mempertahankan negaranya. Berjuang untuk mempertahankan negaranya nggak akan ada lagi. Ya udah terserah, akhirnya kacau lah dunia ya. Nah, seperti itu. Termasuk kenapa mereka mengintervensi itu juga dari muncul gorizah bako ya. Mereka mengintervensi kenapa? Karena pertahanan diri mereka juga. Mereka butuh sesuatu yang menjamin kehidupan mereka. Ya, ke depannya ya. Kayak konsep misalnya di orang kapitalis itu merasa bahwa mereka kan di kapitalis ada konsep seperti ini, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam sangat terbatas. Nah sehingga apa? Sehingga ini sumber daya alam yang terbatas ini gimana caranya tidak diperebutkan orang banyak. Nah akhirnya dia berusaha menguasai sumber daya alam buat mereka sendiri gitu loh, takut dihabisin sama yang lain ya, dengan berbagai cara, mengintervensi negara itu lewat hutang luar negeri dan seterusnya, terjerat ya. Bayangin aja teman-teman, kita itu berhutang ke bank aja, misalnya mau ke bank ya, ini haram ya, tapi misalnya mau berhutang ke bank, pinjem 5 juta aja, harus ada agunan nggak? Agunan ya. Nah, gimana ini negara yang minjem jumlahnya triliunan, kira-kira agunannya apa? Nggak mungkin tanpa agunan, gitu ya. Ya agunannya tuh pulau mana, tambang mana, dan seterusnya. Bahkan rakyatnya lewat pajak dan seterusnya. Nah, itu adalah gorizah bako. Ya, naluri mempertahankan diri. Nah, terus bagaimana dengan orang tua? Wajar ya, secara psikologis namanya orang tua ada gorizah bako juga ya. Kan mereka juga manusia dan terutama posisinya orang tua. Ya, posisinya orang tua. Secara psikologis orang tua itu maunya didengarkan bukan mendengarkan. Secara psikologis nalurinya alaminya begitu. Nah, berarti gimana caranya? Itu juga saya mengalami dulu awal-awal. Apalagi yang namanya awal-awal mengkaji ya. Pengennya itu dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Orang tua juga di amar ma'rufi nahi mungkari gitu ya. Tapi dengan terlalu berapi-api, akhirnya apa? Bentrok lagi. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Terutama tadi proses bonding lagi sama orang tua. Ya, proses bonding dengan orang tua. Dan ini jangan berharap sekali mendayung 30 terlampaui, jangan berharap begitu. Bisa jadi prosesnya cepat atau lambat, itu ya tergantung pertolongan Allah, dan mungkin Allah juga menolong tergantung melihat kesungguhan ikhtiar kita, kesabarannya sejauh apa. Saya ingat betul ya, dulu awal-awal keluarga, ya insya Allah bukan membuka aib ya, gimana ya caranya ya. Pastilah dalam perubahan hidup kita itu yang mungkin kita mulai berjilbab ya, kita mulai pengen jauhin riba dan seterusnya, banyak pro kontra dalam keluarga. Ya, dari mulai yang awalnya mungkin rumah itu di rumah itu kan namanya biasa di orang Indonesia apalagi di kampung gitu ya,
biasakan dengan tetangga itu tiba-tiba tetangga masuk rumah gitu ya, udah biasa kan seperti itu ya, buka pintu masuk rumah karena udah masalah udah dekat. Nah ketika kita udah mulai tahu tuh tentang nutup aurat, otomatis kan kita begitu dia datang lari gitu ya, atau apa mau ke warung juga ribet dulu ya, pakai jilbab dulu gitu misalnya, nggak ribet sih sebetulnya, yang katanya kata mereka itu ribet gitu ya, dan seterusnya. Yang saya lakukan apa? Saya diam aja, maksudnya bukan diam dalam arti ya mereka marah-marahin atau apa ya, dengerin aja gitu, nggak langsung nyolot ini tuh begini nah, nggak begitu, diterima, diam sambil cari, ya minta petunjuk sama Allah, cari gimana caranya mendekati, memahamkan mereka dan seterusnya, sampai akhirnya pelan, tapi pasti ya karena saya juga nggak pernah, jadi kita juga pernah perlihatkan akhlak yang baik gitu, akhlak karimah kepada orang tua. Jadi walaupun dengan kerudung yang menurut orang-orang itu ribet saat itu, waktu itu tahun berapa ya, masih jarang yang berkerudung waktu itu, tahun 95-an lah ya. Nah, masih jarang gitu. Yang kalau ada yang berkerudung itu identiknya dia lagi frustasi waktu itu ya, atau dia ya frustasi habis diputusin pacar, nah itu identiknya orang berkerudung waktu itu saat begitu. Atau identiknya dengan kampungan, ya kayak nenek-nenek dan seterusnya. Nah, kemudian tapi karena orang tua nyuruh ke warung, walaupun dibilang ribet atau apa, tetap saya kerjain. Di rumah juga tetap dikerjain gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya tanpa banyak saya menjelaskan bahwa ini adalah aurat itu wajib gitu ya. Terus saya sering tutup pintu. Kalau ada orang terus saya lari ya. Kalau itu tetap itu. Akhirnya ada mungkin ya qadarullah di orang tua itu ada, mereka menangkap pemahaman tertentu. Oh, berarti ini sungguh-sungguh gitu ya. Nah, akhirnya apa? Tanpa diminta kalau pintu terbuka, ditutup sama ibu bapak itu. Udah sampai akhirnya begitu, nggak saya minta gitu. Dan akhirnya dulu awal-awal saya gitu, menyerang gitu sama orang tua itu ya. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Akhirnya lama jauh gitu. Nah, tapi pelan-pelan, perlihatkan kalau ini haram, kita nggak mau, enggak, ini enggak gitu dan seterusnya. Akhirnya mulai curhat. Nah, kalau udah mulai curhat, pasti akhirnya orang tuh melihat kita tuh berbeda dengan anak yang lain. Kita akhirnya jadi tempat curhat. Nah, kalau udah mulai tempat curhat, kita enak kan nasehatinnya. Dan nasehatin orang tua itu, tolong dikasih garis bawah, kalau bisa, sebisa mungkin, jangan pakai kalimat memberitahu. Tapi adalah ganti dengan kalimat bertanya. Ya. Ini juga kepada suami seperti itu, Ibu. Ya, kepada orang yang secara psikologis dia itu memimpin kita, baiknya jangan pakai kalimat memberitahu, tapi kalimatnya pertanyaan. Misalnya tentang riba, gitu ya. Kalimatnya bisa banyak kita kembangkan ya. Misalnya tentang riba sama bapak kita, Pak. Ya kalau ada kesempatan sambil ngopi, ajak jalan apa bondingnya jalan gitu ya. Terus bisa cerita kemarin tuh Pak, saya tuh dengerin ini ceramah dari Ustadz gitu ya, gini. Menurut Bapak gimana? Menurut Ibu gimana? Menurut Ayah gimana? Nah, tanya gitu. Walaupun jawabannya belum sesuai sama kita, ya udah terima aja dulu. Beliau merespon, mau mendengarkan kita cerita juga itu udah luar biasa. Ingat, ekspektasi kita turunin dulu. Ya, jangan pengen sekali ngomong 2-3 terlampaui itu tadi gitu ya. Pelan, bisa jadi untuk jelasin riba haram itu bisa butuh 5 tahun. Pelan-pelan. Terus minta ditemenin Allah. Minta Allah mudahkan lisan kita untuk menyampaikan sesuatu yang dipahami oleh yang kita sayangi tadi. Dan titipkan terus hatinya. Ya lama-lama insya Allah kalau kitanya sabar, libatin Allah terus ya, Allah akan mudahkan insya Allah. Itu ya. Tadi pertanyaannya apa? Betul nggak jawabannya itu? Jadi lupa pertanyaannya apa? Ya. Apa tadi pertanyaannya? Ya intinya kalau memberi nasihat ke orang tua ya, orang tua itu. Ya benar-benar sayangi, mungkin sampai diusap punggungnya, sampai dipijitin, sambil apalah gitu ya. Banyak proses bondingnya. Sebetulnya sekarang gimana caranya proses bonding sama orang tua, sama anak, sama suami itu di YouTube, di web itu banyak banget. Teman-teman pelajari aja yang cocok dengan kondisi teman-teman tuh ya, yang mana. Ya, pelajari aja insya Allah. Gampang, kalau dulu kan kita nanya, oh ada Ustadz bagus, datengin ke Ustadz sana gitu ya. Sekarang Ustadznya udah pada upload sendiri di YouTube gitu ya, macam-macam. Masya Allah. Itu kemudahan bagi Allah untuk kita. Ya, jadi tetap semangat. Allahu Akbar.
Ada lagi? Bu Dewi headsetnya bagus. Bagus ya? Iya, kayaknya sama kayak saya. Oh, iya. Biasanya nih, yang ini barokah nih dari teman-teman solihah yang hadir di sini. Insyaallah. Amin. Amin. Kayaknya momen hari ini kita tanya jawab agak banyak, Bu Dewi, masih banyak pertanyaan. Apa-apa dia sampai selesai, nanti kalau ada pertanyaan masuk baru juga nggak apa-apa. Ya, ini banyak pertanyaan yang masuk. Kita bahas aja ya. Ini dari teman kita juga. Bagaimana memanage hati kita untuk lebih bersabar lagi? Memanage hati untuk lebih bersabar. Ya kan temanya lagi itu, belajar bersabar. Jadi baru 3 poin minggu kemarin yang disampaikan ya. Nanti bagaimana cara memanagenya, insya Allah minggu depan kita mulai poin-poin berikutnya apa. 3 poin kemarin tadi yang sudah disampaikan Bu Puji ya. Nah jadi teman-teman yang baru gabung silahkan di FB itu ada rekaman-rekaman video kajian sebelum-sebelumnya ya. Tema kita memang tema besarnya adalah inspiring love ya. Cinta menginspirasi. Dalam hal ini sebetulnya cinta yang menginspirasi itu yang utama adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang bahas apa? Kita sedang bahas bagaimana menjadi kekasihnya Allah. Saat ini poinnya adalah poin dengan bersabar. Insya Allah kita jadi kekasihnya Allah. Ya. Oh iya, berarti digarisbawahi teman-teman ya, kita bersabar. Lakukan kesabaran bukan karena kita nggak nyaman dengan keadaan. Yang mau gimana lagi ya udah sabar. Tapi kita sabar karena pengen mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang meminta kita untuk bersabar. Sabar hamba. Dan ingat poin di minggu kemarin kalau nggak salah ya, bahwa apapun ujian yang kita alami saat ini adalah ujian terbaik yang Allah berikan di saat ini. Ya. Karena bisa jadi ujian yang saat ini adalah sebetulnya Allah sedang hindarkan dari ujian yang lebih besar lagi. Contohnya punten Teh Vera ya, saya kasih contoh tadi. Ada kalanya kita dikasih sakit nih, tadinya sakit lambung. Masih sakit banget lah, apalagi kalau sakit lambungnya itu udah sampai ke tingkatan yang kena GERD gitu ya. Misalnya. Sakit banget, sampai diopnam itu kan pasti sakit banget. Sakit banget gitu ya. Nah, bisa jadi ketika akhirnya setelah masuk rumah sakit dan ternyata ada penyakit lain yang jauh lebih parah dari sekedar sakit lambung tadi, kita baru menyadari, oh ternyata sakit lambung yang kemarin itu nggak ada apa-apanya. Itu adalah sakit yang terbaik saat itu, gitu. Ya, ternyata sekarang dikasihnya COVID, gitu. Nah, pasti kemungkinan kalau saya di posisi Bu Vera ya, Teh Vera tadi, saya akan merasa secara manusiawi ya, masih enakan sakit lambung yang tadi deh, gitu ya, daripada ternyata kena COVID, gitu. Nah, jadi keadaan kita pun saat ini, gitu. Bisa jadi begitu teman-teman. Kadang-kala saat ini kita ngerasain gelap banget ya. Tapi ternyata besok lusa dikasih yang lebih berat lagi sama Allah, kita berpikir, ternyata yang kemarin tuh nggak ada apa-apanya. Ini lebih gelap lagi. Kalau boleh memilih, saya pengen yang kemarin aja deh. Bisa jadi begitu, gitu ya. Nggak mau yang sekarang, bisa jadi begitu. Ya, pokoknya yakinlah apa yang kita hadapi saat ini baik untuk kita di hari ini, saat ini. Dan sedang Allah hindarkan dari musibah yang jauh-jauh lebih besar lagi. Ya, tadi apa Tayani pertanyaannya belum ya? Udah belum? Memanage. Oh ya, memanage hati. Ya pelan-pelan teman-teman ya. Jadi 3 poin memanage hati yang saya sampaikan minggu kemarin. Silakan coba dibaca ulang, didalami lagi, coba dipraktekkan pelan-pelan. Karena memang memanage hati itu terutama yang dilakukan adalah perubahan mindset dulu, ya, perubahan pemikiran. Akhirnya hati bisa mengikuti. Ya kayak tadi misalnya. Rubah pemikirannya bahwa ini tuh bukan musibah gitu ya. Kayak tadi kasus dengan mertua. Ini tuh karena kenapa kita bilang itu masalah, musibah? Karena pandangan kita dunia. Mindset kita rubah bahwa ini kita mindset, oh ini pahala nih ditransfer tiap detiknya sama Allah. Bukan tiap hari, tiap detik sama Allah ditransfer pahala gitu. Dengan dihadirkannya mertua. Ya. Jangankan dengan masalah dihadirkan mertua atau masalah sakit gitu ya. Masalah yang sangat kecil saja teman-teman dalam sebuah hadis ya. Saya juga pernah menyampaikan bahwa ketika seseorang ya sama Allah diberikan musibah, ujian ya berupa hilang, dia bingung kehilangan barangnya ya, suatu barang. Pernah nggak teman-teman bingung nyari-nyari barang? Nah, ini yang pakai kacamata siapa nih? Ada nggak yang pakai kacamata pernah? Mana kacamata mana gitu? Padahal kacamatanya ada di kepalanya atau udah dipakai. Pernah nggak begitu?
Iya. Ya, gitu. Sri di sini Pernah. Sri ketawa, nah gitu ya. Nah, kita bingung kan? Kalau saya juga pernah tuh nyari pulpen gitu. Pulpen mana? Itu jadi pulpen ya Allah, pada pulpennya lagi dipegangin gitu ya. Kirain nyangkut di telinga pulpennya. Enggak ketelan ya. Nah, teman-teman kata Rasulullah, orang itu bingung nyari-nyari barangnya. Taunya ketemu di mana, di saku bajunya. Ketemu. Terus kata Rasulullah, selama tadi orang itu bingung cari barang-barangnya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya Allah, saya tuh baca hadis itu tuh, insya Allah betapa Allah itu maha baik, ya, maha rahman. Sayang banget sama kita, ya. Padahal barangnya ketemu, dikasih pahalanya luar biasa. Apalagi kalau barangnya nggak ketemu, ya. Apalagi kalau masalahnya lebih dari sekedar kehilangan barang. Bu, bukan sekedar Bu, yang hilang itu suami, misalnya gitu ya. Ya, salah gitu ya. Tidak ada yang kebetulan. Nah, atau yang hilang misalnya mobil, sesuatu yang kita anggap besar nilainya secara nominal gitu. Pasti penghapusan dosa dari Allah jauh lebih besar lagi. Kenapa seseorang ketika barangnya hilang sedih, bingung, marah, kecewa? Kenapa? Kira-kira teman-teman ada yang tahu kenapa? Kenapa seseorang kalau kehilangan barangnya sedih, marah, kecewa, bahkan kehilangan rumah, diambil gitu ya, rebutan warisan, sampai depresi, sampai gila, sampai masuk apa sih namanya tuh, sampai lapor polisi dan seterusnya. Kira-kira kenapa teman-teman? Apa faktor penyebab utama? Mindsetnya dunia. Karena dia resistensi tidak menerima. Ya, ada lagi? Di ruang isolasi itu ada satu ibu yang dia tidak bisa menerima takdirnya, tidak bisa menerima skenario Allah, dia cuma bilang kesel, dan akhirnya dia depresi di ruangan itu. Jadi didatangkan lagi tuh psikiater ke ruang isolasi. Nah, itu mungkin karena dia kurang menerima, di luar ekspektasinya dia. Di luar ekspektasi. Iya. Nah, kalau dari yang makasih jawabannya ya, yang dijawab sama Ute ya, tadi Ute ya, sama Bu Vera itu, ya itu penyebabnya. Nah, tapi izinkan saya untuk dari dua penyebab tadi, sebetulnya ada akar lagi penyebabnya. Ya. Karena tidak ada Allah. Iya. Sedikit lagi Teh Elis. Karena sangat mencintai. Iya, sangat mencintai, dikit lagi. Sama ya Mbak? Apa? Sama ya? Baru mau 3 bulan. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi intinya teman-teman ada rasa memiliki yang sangat kuat. Ya, karena kita merasa itu milik kita. Milik kita bukan miliknya Allah. Maka ketika diambil sakit, itu kan punya saya. Ya kayak anak rebutan, itu punya abang, ini punya adik gitu ya. Nggak bisa, karena itu punya saya. Coba kalau kita hadirkan, kita latih hati kita bahwa betul-betul ini bukan punya saya, ini titipan. Ini titipan. Nitip ya, kayak apa? Yang paling sederhana itu kayak tukang parkir. Ya, coba belajar mental, bukan punya saya tuh ke tukang parkir. Ya, dititipin, itu segitu banyak mobil-mobil mewah. Ya, kan cuma dititip. Nah, ini ketika yang punya ngambil, tukang parkir happy aja, silahkan gitu ya. Coba ibu kalau punya, misalnya suatu ketika ke mall, parkirin mobil, nitip kan ke tukang parkir. Terus pas kita mau ambil mobilnya, tukang parkirnya nangis-nangis. Itu gimana? Aneh nggak tukang parkirnya? Itu punya saya, dia kelojotan. Jerit-jerit itu punya saya. Kira-kira kita yang merasa memiliki mobil itu, kita gimana respon kita? Ini stres nih, aneh nih, ini orang gitu ya. Ini tukang parkir aneh, mungkin kalau tukang parkirnya sampai kelojotan nangis-nangis, mungkin kita lapor ke atasannya gitu. Ini tukang parkir Anda stres nih, jangan dijadiin pegawai lagi gitu. Nah, kira-kira ada nggak kita yang mirip-mirip begitu selama ini? Gitu ya. Allah titipin uang, pas hilang ya Allah nangisnya itu ya, diambil orang. Ya apalagi uangnya nggak cuma 1.000-2.000 ya. 50 juta, 500 juta ditipu orang, ya Allah, sakitnya tuh di mana kira-kira? Ya, di mana-mana. Nah, karena merasa memiliki. Tapi kalau sejak awal kita bilang itu bukan punya saya, dititipkan, hilang juga. Kan Allah cara mengambil barang titipannya lagi kan kita nggak bisa request caranya gimana. Ada kala caranya dengan ditipu, dirampok, kebakaran, atau dengan cara apapun itu terserah Allah ngambilnya dengan cara apa. Gitu
gitu ya. Karena Allah memang yang memiliki semuanya, bahkan Allah yang memiliki diri kita nggak punya apa-apa. Roh kita juga milik Allah gitu. Nah, kenapa agak sulit untuk melepaskan bahwa ini punya saya? Yaitu tidak terlepas dari sistem kapitalis saat ini ya. Kita dari kecil teman-teman diberikan sugesti mungkin, atau pemikiran begini. Atau kita juga sama anak mungkin sering begini. Coba teman-teman diperhatikan. Nih, Bunda beliin ya buat kamu, simpen baik-baik ya. Ini tas nih hadiah buat kamu. Ini punya kamu. Ini punya kamu, punya kamu, punya kamu. Akhirnya apa persepsi yang terbangun? Ya ini memang punya saya. Coba kalimatnya dia diganti bahwa ya dirubah sedikit aja ya. Ini Bunda ketitipan dari Allah nih. Ya. Bunda ketitipan dari Allah untuk ngasih ke kakak hadiah kakak karena udah baik banget tuh seminggu ini misalnya ya, nurut banget sama Bunda, solih banget gitu ya, sholat nggak terlambat, nih hadiah ya, hadiah Allah titipin ke Bunda. Nah sekarang untuk apa titipin ke Bunda? Untuk dititipin, ini punya Allah ya kak, dititipin ke kakak, kata Allah pakai ini untuk yang baik-baik, misalnya dikasih HP, ini punya Allah kak, Allah ngasih izin kan sampai itu rezeki HP itu sampai ke dia. Nah ini rezeki dari Allah. Berarti apa? Allah percaya sama kakak, nitipin HP-nya ini punya Allah. Tapi kata Allah apa? Pakai baik-baik. Ya, sama uang juga gitu. Kalau kita merasa gaji, kadang-kadang kan ini gajiannya aja kerjaku, ini uangku gitu. Padahal hakikatnya itu adalah titipan dari Allah. Jadi seolah bahasanya begini. Ini hambaku, aku titip uang kepadamu ya. Aku titip uang sama kamu, terserah pakai, terserah buat apa ya, tapi di jalan yang halal. Terus kalau ada yang minta nih, ada yang minta, udah jangan mikir-mikir, kasih aja. Nanti aku tambahin, aku ganti, kata Allah begitu. Gitu kan, kata Allah kurang lebih begitu ya. Itu rangkuman dari berbagai hadis dan ayat gitu. Tapi apa yang terjadi ketika kita merasa itu milik kita? Ini uang-uang saya gitu ya, mau dipakai beli narkoba, beli apa gitu ya. Mau dipakai untuk prostitusi dan seterusnya, itu terserah uang saya. Terus akhirnya ketika ada yang minta, mikir-mikir dulu sisa-sisa gitu. Padahal kata Allah apa? Jangan mikir, kasih aja. Tapi kan besok harus gini, kasih aja. Bukan berarti udah kasih semua gitu ya. Iya silakan, tapi jangan sampai kita tuh mikir-mikir itu panjang banget, bahkan cenderung pelit gitu ya untuk memberi kepada orang. Padahal itu bukan punya kita, punya Allah. Bahkan dikosongin semua pun Allah ganti. Aku akan ganti, aku akan tambahkan, itu kata Allah. Tapi karena kita merasa itu punya kita, suka ngitung-ngitung, mikir-mikirnya itu lama banget gitu, sampai akhirnya itu nggak jadi gitu kadang, mungkin sedekahnya, berbaginya, mikir yang penting kita aman dulu baru orang. Nah, itu semuanya proses. Nah, tapi insya Allah proses itu akan dimudahkan kalau kitanya juga mau membuka hati, terus minta sama Allah dikasih taufik untuk dimudahkan, ya, dimudahkan tidak merasa memiliki, ya. Nah, jadi merasa memiliki ini memang akan Allah kasih kepedihan. Makanya ketika diambil, Allah cemburu nih. Kita merasa memiliki hal ini, Allah cemburu, Allah ambil. Nah, itu ketika diambil apa? Pedih. Ya. Karena kita menggenggam itu terlalu erat, terlalu melekat di hati kita. Itu Teh Hani. Tolong diulang pertanyaannya tadi apa? Apa ya? Maaf ya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan nggak kemana-mana, jawabannya tetap terhubung dengan pertanyaan. Itu masih terkait memanage hati kan? Ya, memanage. Ya. Ya. Jadi semua adalah figuran. Jadi rubah mindset, ya, rubah mindset. Kita memang tinggalnya di dunia, tapi pikirannya di jangan dunia, tapi pikirannya akhirat. Itu salah satu poin gimana memanage hati. Ya pokoknya yang minggu kemarin saya kasih 3 poin itu silahkan coba aja dipraktekkan dulu. Jangan banyak-banyak dulu, nanti olab. Ya, Ibu tahu olab ya? Apa olab itu Tayani? Entar pokoknya nama. Pelan-pelan dulu, 3 dulu praktekin coba ya, insya Allah. Udah jam 7 belum? Belum. Belum 15 menit lagi. Ini masih ada pertanyaan nih. Gimana? Tolong titip salam sama yang sebelah ya. Assalamualaikum Kura. Iya, Waalaikumsalam. Itu pasti bilang siapa ya sebelah. Nih pertanyaannya, ketika Allah sedang memberikan tanda cinta kepada kita, kita selalu berusaha bersabar dan menerima, namun terkadang masih ada gondok atau greget di hati. Apakah hal itu belum termasuk sabar? Ya. Ibu-ibu Masya Allah deh pertanyaannya. Ya Allah ya.
Saya ujian pagi-pagi nih, ujian lisan. Kita kembali ke definisi sabar minggu kemarin ya. Boleh dibuka catatannya. Sabar adalah menahan diri dan membawanya kepada yang dituntun oleh syara dan akal, serta menghindarkannya dari apa yang dibenci oleh keduanya, yaitu oleh syara dan akal tadi. Sabar adalah menahan diri. Sudah belum menahan diri? Jadi misalnya pengennya marah, tapi kita tahan. Kita nggak ucapkan kemarahan itu. Atau ngedumel di hati, kita juga tahan supaya tidak ngedumel. Apa? Ngapain? Istighfar. Ya. Wudu. Ya, nggak bisa terus salat, nggak juga tidur. Ya. Kan kalau orang udah tidur pasti dia nggak marah lagi. Oh, lagi tidur. Masa ada orang tidur marah-marah? Itu namanya nigo. Ya. Kayak Teh Yani tuh. Jangan ditiru. Nah, jadi dan menahan dirinya tadi akan membawa dia meresponnya sesuai syariat. Ya. Jadi kalau masih ada gondok gimana? Manusiawi, Bu-ibu, ya manusiawi, ya. Manusiawi, terima rasa gondoknya, ya. Itulah salah satu kelemahan kita sebagai manusia. Kadang-kadang memang sulit untuk mengelola rasa gondok tadi memang agak sulit ya. Mengelola itu karena kelemahan kita. Maka ketika kita paham kita itu lemah di mana, hakikatnya apa? Berarti kita butuh Allah yang Maha Kuat. Aduin aja sama Allah. Ya Allah, hamba masih merasa gondok. Hamba sudah berusaha menahan diri ya Allah, dan hamba berusaha merespon, berikhtiar terkait keadaan yang hamba alami ini dengan hukum syara dan dengan akal. Tapi tolong hamba ya Allah, gimana cara? Tolong hamba bantu hamba mengelola rasa gondok ini. Ya. Nah, ya satu poin lagi teman-teman. Jadi kalau di self healing yang mungkin teman-teman yang pernah ikut MSH yang lebih dominan itu di akhir acara mengelola praktis melepaskan emosi negatif itu dengan safe ya. Tapi yang paling utama ya sebetulnya teman-teman safe itu bisa yaitu ikhtiar bumi ya. Tapi ada ikhtiar lainnya yang jauh-jauh harus diupayakan dulu oleh teman-teman. Apa? Yaitu bagaimana rasa gondok tadi, emosi negatif tadi ya. Kita jurus langitnya, ikhtiar langitnya ya. Ikhtiar langitnya apa? Teman-teman bisa dengan yang paling baik itu ya, bangun di 2/3 malam, tilawah baca Al-Quran. Itu obat hati yang paling mujarab. Bahkan nggak perlu save lagi. Gitu ya. Kan ada lagunya ya, obat hati. Aduh. Nggak saya nggak bisa. Nah, ya paling mujarab dan paling bagus itu ya dari Ustadz yang pernah saya ada seorang Ustadz pernah menjelaskan. Yang terbaik itu adalah di 2/3 malam. Bangun malam, kemudian baca Quran dan maknanya. Ya, dan maknanya. Karena berbeda ya. Nah ini kalau bahasa lainnya adalah meruqyah hati. Ya, jadi teman-teman jangan sensitif dengan ruqyah. Emang saya kena gangguan jin? Enggak gitu ya. Ruqyah itu bisa untuk sakit fisik, sakit psikis, ya. Obat gitu. Al-Quran itu juga obat. Ya, selain sebagai petunjuk hidup, ada. Dia itu adalah obat untuk jiwa-jiwa yang resah. Karena sakit fisik itu sebetulnya kan dari sakit psikis awalnya. Nah, termasuk emosi-emosi negatif ini. Minta sama Allah. Ya, minta dulu sama Allah, kemudian tilawah, niatkan untuk meruqyah, mengobati hati kita. Dan yang paling utama itu adalah sambil tilawah dan kita sambil paham artinya. Kalau bahasa Sundanya dilenyepan ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Dihayati gitu. Dihayati kata per kata yang kita ucapkan. Nah, itu yang jadi obat mujarab itu begitu. Jadi tidak hanya tilawah tanpa tahu artinya, efeknya akan jauh berbeda. Ya, baca Quran dan maknanya. Karena kalau dengan maknanya akhirnya kita juga paham. Nah, setelah baca Quran, karena paham, mungkin misalnya kita lagi baca ayat tentang sabar gitu ya. Oh iya ya, ternyata begini. Nah, habis baca Quran kan selain tenang hati, kita juga lebih ringan lagi melangkah menghadapi keadaan. Kayak orang katanya pengen ada kan ya, memang salah satu fadilah surat Al-Waqiah misalnya untuk melancarkan membuka pintu rezeki.
Nah, ada orang akhirnya apa? Al-Waqi'ahnya hatam sehari bisa sampai 3 kali, 4 kali, mungkin dia 5 kali gitu. Tapi tidak paham maknanya. Akhirnya apa? Membaca Al-Waqi'ah hanya sebagai modus untuk mendapatkan rezeki. Ya, pada hakikatnya coba baca Al-Waqi'ahnya sama maknanya. Dalam surat Al-Waqi'ah itu, Masya Allah ya, harusnya kalau dia paham maknanya, setelah baca Al-Waqi'ah, dia itu akan menjadi orang yang sangat optimis, orang yang sangat pasrah kepada Allah, dengan ketetapan Allah gitu ya. Dan membaca Al-Waqi'ah itu hanya sebagai, bukan hanya, adalah sebagai kita dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan semata-mata karena pengen rezekinya. Rezeki itu bonus, bisa dikasih, bisa enggak hari itu sesuai keinginan kita atau enggak, bisa, itu bonus. Tapi yang paling utama miracle-nya adalah kita istiqomah baca Al-Waqi'ah. Setelah baca Al-Waqi'ah, karena paham maknanya, kita berikhtiar bumi ya, dengan sangat optimis. Ya. Jadi bukan cuma baca Al-Waqi'ah, nanti rezeki datang terus aja baca Al-Waqi'ah, diam, nggak ada ikhtiar. Nah itu yang salah. Karena kalau tahu makna Al-Waqi'ah, dia akan lari. Ya. Lari maksudnya lari berikhtiar. Dan dengan ikhtiar yang sangat optimis kepada Allah. Nah, jadi untuk obat hati ini kembali ya, mengelola keselnya gitu ya, sebelnya, nggak apa-apa, itu terima, itu wajar. Yang penting yang namanya sabar itu menahan diri ya, dan membawanya kepada merespon apa yang kita hadapi itu dengan dituntun oleh syara dan akal. Kalau masih ada gondok-gondok dikit, nggak apa-apa, serahin sama Allah, minta sama Allah, kita ikhtiar langit ya. Salah satunya dengan, bukan salah satu, yang utama adalah dengan tilawah Quran, membaca Quran. Kalau bagus lagi juga di depannya ada air minum ya, nanti kita minum airnya. Yang banyak aja air minum depan kita ya, nanti campurin ke minum kita, bikin nasi dicampurin, semuanya dengan air doa itu luar biasa. Insya Allah lebih cepat lagi kita bisa menghilangkan gondok itu. Nah, bisa sambil dibantu dengan chef, boleh gitu ya. Silakan. Nah, itu Teh Yani. Jadi nggak masalah ya kalau ada rasa masih kesel, kecewa, gondok, itu manusiawi. Terima, kemudian pelan-pelan kita hilangkan. Masih gondok juga, terima, pelan-pelan hilangkan. Terima, telan ludah dulu sebentar. Tarik napas, tahan dulu 5 jam, ya baru keluarin. Jangan dibuang ke bawah. Ya, jangan ditiru Teh Yani ya, teman-teman ya. Dia mah emang agak-agak. Ya. Karena udah mau lanjut pertanyaan, apa mau dicukupkan? Ini sudah jam 7 kurang 6 menit lagi. 6 menit ya. Saya mau bercerita dikit aja deh, boleh nggak? Emang masih ada pertanyaannya? Berapa masih banyak? ada 3 sebetulnya pertanyaannya. Aduh. Tapi pertanyaannya insya Allah berat. Ya udah. Jangan, terus saya olah. Nah, teman-teman tetap sabar. Mau berkisah, sebetulnya kisahnya udah sering kita dengar. Sering banget kita dengar. Kisah tentang siapa? Tentang seorang nabi yang seluruh keluarganya bersabar. Kira-kira nabi siapa? Ada yang bisa menebak? Semua keluarganya bersabar, bertakwa. Nabi siapa? Loading nih. Loading. Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ayo, ada lagi yang berpendapat? Nabi Ismail. Nabi Ayub. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, makasih ya atas jawabannya. Ya betul teman-teman. Yang pertama Rasulullah SAW. Ya, seluruh keluarganya bersabar. Makanya ada pujian dari Allah terkait kepada Ahlul Bait. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya siapa? Betul tadi yang disampaikan teman-teman. Nabi Ibrahim. Semua keluarganya bersabar. Ya, Masya Allah. Kita merinding kalau baca kisah. Jadi teman-teman tampil garis bawahi ya, bahwa kisah-kisah dalam Quran, jangan sampai kita membaca kisah Quran itu seperti membaca kisahnya Harry Potter, atau membaca kisahnya Einstein, atau membaca kisah hidupnya siapa lagi? Ya itulah ya. Tapi ketika kita membaca kisah dalam Quran, yang harus kita lakukan adalah apa? Mempelajari, memahami ya makna dari kisah itu, dan kita terapkan, kita konversikan, atau apa istilahnya, kita cerminkan ke diri kita. Kita kayak gitu nggak? Kita sudah gitu belum? Ya, jadi memang karena masalah kehidupan itu mungkin judulnya aja berbeda ya, tapi sebetulnya hakikatnya sama, nggak jauh-jauh masalah kehidupan itu. Ya,
masalah dengan anak, suami, istri, harta, kekayaan ya. Nggak jauh-jauh, itu aja. Cuma ceritanya aja yang berbeda. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, pertama Nabi Ibrahim dengan istrinya, siapa namanya? Istri beliau itu? Sarah. Sarah. Yang pertama ya, Sarah. Ya. Mereka puluhan tahun bersabar. Ya, ketika tidak dikaruniai apa? Karuniai putra. Ya. Putra. Bersabar gitu. Pasti sedih. Bersabar puluhan tahun. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Robbi habli minas solihin. Terus meminta Robbi habli minas solihin. Tidak berhenti. Terus berdoa ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan ya bahwa aku tidak pernah bosan mendengar doa hambaku sampai hambaku yang bosan berdoa kepadaku. Ya udah deh, nggak dikabul-kabul, ya udah nggak usah doa lagi, kumaha Allah lah, terserah Allah aja. Kadang-kala begitu, maksudnya juga dari rasa lelah. Ya. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak lelah berdoa, terus berdoa, bersabar. Hingga suatu ketika, ya memang ada perbedaan cerita, tapi ada dikisahkan bahwa akhirnya Sarah yang menawari ya untuk menikah lagi. Insya Allah. Berat nggak Bu bagi seorang perempuan hal itu? Berat nggak? Berat nggak? Saya nanya. Ini kok pada diam aja? Mereka bingung jawab. Saya juga jadi takut. Ya berat. Berat banget. Kenapa? Karena merasa memiliki. Ya itulah ya Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tapi Sarah bersabar. Ya, bersabar dan kemudian Hajar melahirkan. Apakah ujiannya selesai? Tidak. Setelah itu Allah memerintahkan untuk membawa Hajar kemana? Memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar ke tempat ya tandus padang gurun pasir ya. Berantah panas terik. Betul. Nah, teman-teman coba bayangin. Perbekalan seadanya, tiba-tiba tanpa ada kata-kata, tanpa ada apa-apa, kita ditinggalin sama suami kita dengan anak kita. Terus pergi begitu saja. Kemudian Hajar bertanya kepada Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, sampai Ibrahim sambil berjalan itu. Ibrahim tidak menjawab. Pertanyaan kedua, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tidak menjawab juga. Pertanyaan ketiga tidak menjawab juga, akhirnya apa kata Hajar? Apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim menjawab, benar. Apa yang dilakukan Hajar? Hajar cuma diam. Terus menerima. Ridho sama ketetapan Allah. Ya, Masya Allah ya, kayak gitu. Indah sekali ya kehidupan. Makanya ujian itu berat, tapi tidak berat. Ya, pasti setingkat keimanan dan itu akan diringankan sama Allah. Karena lebih berat ujian, ya, semakin tinggi iman, semakin tinggi ujian, dan semakin tinggi juga pertolongan Allah. Ya. Semakin besar ya keluasan hati kita ketika menghadapi ujian itu. Hajar tidak, mungkin ya saya itu sempat berpikir kalau saya di posisi Hajar, mungkin saya juga akan ngomong sedikit, ya ngomong kayak apa kayak dari tadi, emang kamu nggak cinta apa sama saya, bekelin kayak apa, kayak mana ATM-nya kayak gitu ya. Mungkin saya akan begitu. Tapi ada nggak kisahnya Hajar minta ATM? Nggak ada lah, nggak ada ATM dulu ya. Ada zaman minta perbekalan gitu, mana suamiku tega banget sih ngomong kayak apa kayak aku mencintaimu apa kayak pergi aja gitu ya, nggak ada. Kalau kita di posisi gitu mungkin begitu, tapi lihat kesabarannya, Masya Allah. Dan bagaimana kesabaran Hajar ketika di kondisi mulai haus, mulai kelaparan ya. Beliau bersabar, menerima, dan apa? Beliau berikhtiar. Kenapa ke Safa Marwah itu sampai 7 balik? Ya, lagi apa teman-teman beliau bolak-balik ke Safa Marwah? Cari air, haus untuk Ismail. Cari makanan. Enggak, kalau cari air kenapa bolak-balik? Kalau cari air itu kenapa enggak menggali aja itu tuh, pasir tuh digali gitu, ngapain bolak-balik ke Safa Marwah itu ngapain gitu? Kalau saya tuh kalau memang cari air ya teman-teman, cari air nih, jalan ke Safa sambil nunduk gitu ya, lari-lari ke Safa, ada air nggak di bawah? Udah 2 balik nggak nyari air, nggak ketemu juga gitu.
Dan kondisinya teman-teman ya, mungkin alas kakinya juga seadanya, bukan kayak sepatu cat kayak kita yang punya kita di rumah itu, bukan ya. Gitu. Nah kemudian sampai kan air susunya itu dikatakan sampai berdarah gitu ya, saking hausnya, saking laparnya. Terus saya kayaknya kalau saat itu jadi Hajar ya, sekali balik aja ke Safa Marwah, ke sana terus ke sini nggak ada air, ya mungkin saya udah langsung terkapar aja, atau 2 kali lah terkapar aja. Ya Allah nggak ada air, ya udah deh, nggak apa-apa deh, kalau mau mati mati aja deh gitu ya. Orang udah capek banget kan, lemes banget, berarti kan lapar, haus gitu. Tapi itu sampai 7 balik teman-teman, naik bukit, turun bukit. Kalaupun mau cari air, harusnya bolak-balik di situ terus atau keliling. Muter. Nah, tapi sebetulnya apa yang Hajar itu? Jadi katakan Hajar itu Allah. Ya, Hajar itu bolak-balik ke Safa Marwah, bukan cari air, cari orang. Ya, karena beliau itu cerdas. Ikhtiar yang bisa dilakukan saat itu cuma mencari orang. Ini gurun yang tandus, mau menggali kayak gimana pun, nggak ada air. Mungkin ada air, tapi di kedalaman yang berapa ribu kilo mungkin. Gitu ya. Yang bisa dilakukan apa? Naik ke bukit. Mungkin dari atas bukit bisa melihat ada orang nggak. Ngapain beliau berikhtiar? Beliau berikhtiar bukan karena pengen terlepas, semata-mata terlepas dari masalahnya. Tapi apa? Karena Allah yang memerintahkan berikhtiar. Beliau sedang merayu pemilik air. 7 balik kenapa? Beliau merayu pemilik air supaya Allah ridho kepadanya. Supaya Allah ridho. Enggak. Ya udah deh, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah mati aja enggak gitu. Tapi ikhtiarnya maksimal dulu. Sampai pada titik Allah tahu ya, titik yang ikhtiarnya itu sampai menggetarkan arsy-Nya Allah, dan Allah turunkan pertolongannya itu ketika sudah 7 balik. Dan ternyata pertolongan Allah itu apa? Qarib, dekat. Gimana? Kakinya Ismail di situ, gitu. Nggak jauh-jauh, dekat. Allah cuma pengen lihat ikhtiar kita. Lihat kesabarannya ketika berikhtiar. Kesabaran ketika berikhtiar. Beliau bersabar. Selesai masalah itu, apa yang terjadi? Agak besar dikit Ismail. Allah kasih ujian lagi. Allah minta Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Apa yang dilakukan Ibrahim? Dia bersabar. Beliau bersabar. Dan ketika disampaikan ke Ismail, apa yang disampaikan Ismail? Apakah dia menangis? Ada kisahnya? Dia kaget? Ada kisahnya? Tak ada. Ridho. Kalau itu perintah Allah, lakukanlah ya. Sampai ada kisah yang agak detail itu pernah saya dengar itu, sampai Ismail itu meminta ayahnya, tutup wajahku, wahai ayah. Jangan sampai, karena iblis itu datang terus tuh untuk ngegoda. Jangan sampai iblis memalingkan hatimu, karena engkau merasa kasihan melihat wajahku. Tutup wajahku. Itu Ismail yang ngasih idenya gitu. Masya Allah, semuanya bersabar. Ya, Masya Allah. Sehingga Allah abadikan kesabaran mereka itu. Ya. Dalam sholat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, dan keluarga Ibrahim. Ya, coba kalau kita sholatnya sambil hayati bagaimana perjuangan mereka. Ya. Apa yang dilakukan Hajar, Sarah, Ibrahim, Ismail adalah apa? Untuk kita, teman-teman. Ya. Supaya kita tahu apa sih yang namanya sabar. Kisahnya udah lama. Berjalan mungkin jutaan tahun yang lalu, nggak tahu. Kita nggak pernah tahu itu tahun kapan. Gitu ya. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang mereka lakukan saat itu menjadi inspirasi. Allah abadikan dalam Quran. Jadi inspirasi untuk kita. Mereka tidak menyerah. Mereka tahu. Ya. Pasti ada kebaikan dalam kesabaran itu. Ternyata kebaikannya jauh ya. Sampai ya ribuan tahun setelahnya itu kita tahu kisahnya dan kita bisa belajar dari kisahnya. Teman-teman, bisa jadi ketika kita saat ini pun coba bersabar ya. Bisa jadi kisah kita mungkin jadi inspirasi buat yang lain. Bisa jadi kisah kita mungkin kalau belum kiamat ya ribuan tahun berikutnya juga jadi inspirasi buat yang lain. Maka bersabarlah. Ketika kita menyerah, bayangkan kalau dulu Ibrahim menyerah, Sarah menyerah, Hajar menyerah, Ibrahim menyerah. Ada nggak kisah kesabaran itu kayak gimana? Ada mungkin ya dari kisah yang lain, tapi ini kan kisah yang luar biasa. Itu ujiannya itu bukan ujian ecek-ecek yang kayak ujian kita itulah teman-teman ya. Maaf ya saya bilang ecek-ecek, nggak ada bandingannya. Coba teman-teman ada nggak suaminya tiba-tiba, Bun, aku tadi malam bermimpi, Allah bilang ayah harus nyembelih bunda. Ada nggak?
ke anaknya gitu, ada nggak ada gitu ya Allah. Atau Bun, ayah bermimpi ya, Bunda harus ayah taruh di tengah lautan tanpa bahan makanan. Nggak ada ya Allah ya Rob gitu ya. Nggak ada apa-apanya kita ya, Masya Allah. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi. Saya mohon maaf ya, ini juga sampai kita berdoa sama Allah ya semua. Allah mudahkan ya, dalam menjalani semua kehidupan. Ya. Saya sebenarnya pengen nangis tapi udah nanti aja sendirian. Ya teman-teman, kasihan. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, saya mohon maaf lahir batin. Semoga Allah berikan keberkahan, kemudahan, Allah berikan taufik kita dalam melaksanakan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ini. Ya. Allah amin ya rabbal alamin. Mangga Teh Yani, acaranya dikembalikan ke Teh Yani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair untuk Bu Dewi atas jawaban yang sudah teman-teman pertanyakan. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab berhubung sudah jam 7 lewat 7 menit. Jadi pertanyaannya mungkin dipending, insya Allah akan dijawab lagi minggu depan ya Bu Dewi. Ya pertanyaannya di save aja, jangan lupa. Ya insya Allah udah di save. Ini ada yang bertanya Bu Dewi, kok cuma 2 jam ya? Ibu kalau mau sampai siang boleh Bu. Nanti saya nyalain videonya. Iya, tapi saya pergi gitu ya, beda. Keluar. Ini insya Allah, mohon maaf kita memang tidak men-share materi, tapi insya Allah tanya jawab yang teman-teman sampaikan berhubungan dengan apa Bu Dewi, temanya Pak Belit, inspiring love lah pokoknya gitu lah ya. Baik teman-teman, kita tutup kajian ini dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa yang membuatku hijrah, berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta puji untuk ceritakan kebesaranmu. Kan teramat panjang doa ini untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah
kasih. Ketemu minggu depan. Untuk teman-teman yang di Facebook, terima kasih juga. Insya Allah nanti jam 8.00 ada kajian tafsir, boleh bergabung. Dan berjumpa lagi bersama Teh Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh Yani, Bu Dewi. Amin.